Selamat siang Ibu. Siang juga Mbak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya Bu. Perkenalkan nama saya Liliana. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan membantu Ibu selama sesi konsultasi gizi pada hari ini. Nah sebelumnya saya akan konfirmasi dulu terkait data hasil pemeriksaan Ibu ya Bu. Nah Ibu dengan Ibu Katlea Fatimah benar? Benar Mbak? Ya, baik Ibu. Tadi setelah diukur tinggi badannya itu di 160 cm ya Bu? Iya, Oke. Untuk berat badannya di 49 kg. betul Mbak. Oke. Untuk kadar kolesterolnya di 245, benar Ibu? Benar Mbak. Oke, baik Ibu. Oke, nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu telah menyempatkan untuk datang ke sesi konsultasi ini di tengah-tengah kesibukan Ibu. Nah, nantinya selama sesi konsultasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan mohon dijawab secara jujur ya Bu. Nah, di sini jawaban-jawaban yang Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk intervensi gizi tentu saja. Nah, bagaimana Ibu sampai sini apakah sudah dapat dipahami? Sangat jelas Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, saya lanjut ke pertanyaannya ya Bu ya. Nah, Ibu baru pertama kali datang ke konseling gizi ini? Iya. Oke. Gimana Bu tadi? Oh, baru pertama kali. Ruangannya gimana Ibu? Tadi sempat bingung nggak nyarinya? Eh, Alhamdulillah syukurnya langsung ketemu sih Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu dari sini, Ibu kesini karena rekomendasi Ibu dokter, karena hasil pemeriksaan kolesterol Ibu benar? Benar Mbak. Jujur sebenarnya saya juga dipaksa dokter sih ke sini. Cuman kalau ujung-ujungnya saya dilarang makan enak dan cuma boleh makan rebusan, mending nggak usah deh Mbak. Saya butuh energi buat kerja. Ya, baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu saat ini. Nah, mungkin Ibu merasa cemas dan khawatir ya Bu, jika adanya perubahan pola makan yang harus Ibu lakukan. Apalagi kalau misalkan secara drastis dan pola makan itu justru bisa membatasi kenikmatan dan mengganggu dari produktivitas Ibu ya Bu. Iya, saya kan kerja tuh berangkatnya pagi, pulang malam. Jadi makan apa aja deh yang cepet di kantor. Kalau di kantor juga biasanya fast food atau gorengan. Kalau itu dilarang, saya bingung mau makan apa lagi. Oh ya, baik Ibu. Jadi karena jadwal Ibu yang padat ini, Ibu jadi pilih makanan cepat saji dan gorengan sebagai solusi yang praktis ya Bu ya. Nah, Ibu tuh merasa terbebani kalau misalkan Ibu harus mengubah pola makan jadi lebih rumit ya Bu. Bener Mbak, saya nggak mau jadi tambah pusing karena urusan makanan. Oke, baik Ibu. Sebenarnya wajar banget ya Bu, karena emang kalau misalkan lagi kerja terus ritmenya lagi tinggi itu emang suka rasain hal yang sama kayak gitu sih Bu. Nah, di sini kan fokus utama itu sebenarnya juga kerja itu bukan untuk pola makan. Betul banget tuh Mbak. Oke, nah sebelum kita masuk ke perubahan terkait pola makan Ibu, saya ingin tahu lebih dalam lagi terkait kebiasaan apa aja sih yang Ibu konsumsi makanan, baik itu makanan maupun minuman sehari-hari. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bu, Ibu biasanya tuh kalau misalkan di hari kerja, terutama di jam sibuk, Ibu tuh konsumsi makanan dan minuman apa saja? Kalau hari-hari kerja gitu, saya biasanya paginya tuh kan minum kopi susu ya Mbak. Terus buat temannya seminum kopi nih, saya makan gorengan. Kalau misalnya siang, itu kan saya rapat terus ya Mbak. Nggak berhenti terus, dia nyambung terus rapatnya. Jadi saya pesen yang cepet aja gitu Mbak, kayak fast food, kayak yang crispy atau burger gitu. Ini cepat dan kenyang kan. Sama malamnya juga sama, kalau lembur saya pesen delivery kantor atau enggak. Kalau misalnya nggak lembur, saya suka self reward gitu Mbak. Eh, Biasanya paling keluar makan steak atau seafood. Oke, baik Ibu. Jadi kalau misalkan tadi itu Ibu sukanya konsumsi kopi supaya jadi teman makan gorengan ya Bu ya? Iya. Oke, terus kalau siang dan malam lebih sering makan ayam crispy sama burger karena cepet dan praktis. Terus kalau misalkan lagi ada waktu luang gitu, Ibu keluar buat makan steak sama seafood buat self reward gitu ya Bu ya? Iya Mbak. Jadi Iya. biasanya tuh yang penting cepet kenyang deh biar bisa lanjut kerja. Oke Ibu. Nah dari pola makan Ibu tadi, kira-kira dalam seminggu itu seberapa sering sih Ibu makan makanan dan minuman tadi? Kalau misalnya hari-hari kerja biasanya gitu terus sih Mbak. Jadi hampir setiap hari. Oh iya, kayak gitu. Kalau misalkan weekend gitu, Ibu gimana? Makan di rumah atau masak sendiri atau tetap beli?
Jadi kalau weekend paling baru deh saya bisa masak dan makan di rumah. Jadi baru bisa masak pas weekend aja ya Bu ya. Oke baik Bu. Dan sebelumnya terima kasih ya Bu sudah menceritakan pola makan Ibu dengan jujur. Nah memang Bu sebenarnya mengubah kebiasaan makan apalagi di tengah kesibukan bekerja itu terasa sulit ya Bu di awal. Nah saya sendiri kadang kalau misalkan lagi kerja gini Bu juga pinginnya makan yang cepet-cepet aja kayak makan cepat saji atau makanan yang beri-beri itu karena lebih praktis juga. Nah jadi sebenarnya wajar banget kalau misalkan Ibu ngerasain kayak gitu tadi. Betul Mbak, jadi saya tuh yang penting cepat dan kenyang aja deh. Saya nggak punya waktu gitu kan buat mikir menu makanan sehat itu. Makanya Mbak, saya takut kalau misalnya disuruh beras di total, apa dilarang semuanya gitu. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu, tapi mengingat kondisi kolesterol Ibu, alangkah baiknya mulai sekarang kita bisa atur pola makan Ibu supaya kadar kolesterol Ibu itu bisa lebih terjaga. Bagaimana Ibu? Iya, kayak saya mulai was-was juga sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari kebiasaan Ibu tadi ya, nah kira-kira nih sumber lemak paling sering yang Ibu konsumsi itu tuh berasal dari makanan cepat saji sama gorengan. Nah, kalau di gorengan itu kan banyak minyaknya ya Bu ya, karena kan di rendang atau di gorengan minyak banyak. Kalau tadi dari Ibu sebutin ada burger juga tadi ya. Nah, itu di dalamnya kan ada daging Bu, itu biasanya juga diolah sama minyak yang cukup banyak nih Bu. Nah, dimana kalau misalkan kombinat seseorang yang punya kondisi kolesterol tinggi itu tuh bisa banget nih dipengaruhi sama lemak-lemak dari makanan tadi itu tuh ada lemak trans dan juga lemak jenuh. Nah, maka dari itu kalau misalkan makan makanan tadi dikonsumsi setiap hari itu bisa banget Bu kontribusi ke peningkatan kolesterol seperti itu Ibu. Berarti memang harus stop total ya Mbak? Gini Bu, sebenarnya nggak harus langsung berhenti total. Akan tetapi Ibu bisa memulai mengurangi frekuensi makannya Ibu. Atau bisa juga mengganti makanan-makanan Ibu dengan olahan yang lebih sehat dan lebih rendah lemak Ibu. Contohnya gini, Ibu tadi kan konsumsi ayam crispy ya, ayam goreng crispy. Nah, itu bisa Ibu diganti dengan ayam yang direbus, misalnya diolah jadi sup ayam, atau ayam kukus maupun ayam panggang Ibu. Nah, tadi Ibu juga sebutin ada burger ya. Nah, burger itu bisa Ibu sebenarnya diolah sendiri, misalnya jadi sandwich isi. Nah, jadi Ibu, sandwichnya itu di dalamnya itu bisa diganti pakai isian ayam panggang atau daging panggang yang tanpa lemak Ibu. Seperti itu. Nah, bisa juga kalau untuk cemilan, Ibu itu mulai menggantinya dengan potongan buah ataupun kacang-kacangan. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau misalkan tadi sandwich itu juga bisa kok Bu diganti isiannya pakai telur rebus. Jadi substitusi ganti-ganti Bu. Bisa pakai daging, ayam maupun telur rebus. Nah selain itu Ibu juga tetap bisa ngerasain kenyang, tapi dengan makan makanan yang minyaknya itu nggak banyak Ibu, jadi lebih rendah lemak. Yang mana itu bisa membantu kolesterol Ibu itu bisa jadi lebih stabil. Seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dari yang sudah saya sampaikan, kira-kira mana nih yang bisa Ibu ganti atau Ibu lakukan tanpa memberatkan atau membebani Ibu? Mungkin saya mulai dari kurangin frekuensi kali ya Mbak. Terutama si ayam crispy itu emang saya hampir setiap hari. Mungkin bisa saya kurangin aja jadi 2 kali seminggu gitu. Terus sisanya saya bisa makan ayam panggang atau sup ayam. Itu bagus sih. Jadi Ibu ini nggak langsung berhenti atau menghilangkan si ayam crispy-nya ya Bu. Tapi misalnya Ibu ngurangi yang dari 5 hari kerja, jadi 2 hari aja Ibu makan si ayam crispy itu. Atau bisa diganti sama pilihan yang lebih sehat lagi. Oh, mengerti Mbak. Jadi nggak harus stop total ya, bisa dikurangin aja. Iya, benar Ibu. Jadi bisa mulai dikurangin aja. Nah, dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ini deh Mbak, selain yang kebiasaan makan yang udah saya sebutin tadi, itu ada nggak sih Mbak contoh-contoh makanan lain yang kolesterolnya tinggi gitu, jadi harus saya hindarin atau kurangin frekuensinya? Oke, baik Ibu. Selain dari makanan cepat saji dan gorengan yang konsumsi tadi, sebenarnya ada lagi beberapa jenis makanan yang punya kolesterol tinggi seperti kulit telur, seafood, maupun jeroan. Apalagi tadi Ibu juga sempat
cerita ya kalau misalkan lagi self reward itu ibu suka makan seafood. Nah mungkin boleh diperhatikan lagi ya bu untuk konsumsi seafoodnya. Oh, begitu. Baik, Mbak. Jadi ternyata nggak harus langsung dilarang semuanya ya. Benar ibu. Jadi bisa mulai dari perhatian. Nah, ibu supaya saya lebih yakin penjelasan saya tadi bisa dipahami oleh ibu, mungkin boleh ibu ceritakan kembali rencana perubahan pola makan yang bisa ibu lakukan di minggu ini. Baik, jadi saya nggak harus stop total ya. Bisa kurangin frekuensinya aja. Karena sih makan fast food tadi. Mungkin cuma 2 kali seminggu aja tuh makan si ayam crispy. Terus sisanya saya coba pilih ayam panggang atau sup-supan gitu. Sama saya perlu perhatikan lagi ya konsumsi makanan tinggi kolesterolnya tadi kayak telur, seafood, jeroan, sama pengolahan makanannya saya perlu kurangi sama hindari yang deep fried ya Mbak. Jadi direbus sama kukus. Betul banget Ibu. Nah itu bisa jadi langkah yang realistis ya Bu, biar Ibu bisa lakuin di tengah-tengah kesibukan Ibu. Nah dari sini kita bisa mulai perubahan pola makan Ibu itu secara bertahap dan akan kita evaluasi bersama lagi di pertemuan berikutnya yaitu di minggu depan. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih kembali.